Waktu kuliah di Bandung, aku pernah terdesak oleh masalah perut lapar karena kiriman belum datang. Kiriman dari orang tua seharusnya cukup, tapi karena manajemen yang buruk, akhirnya ludes sebelum waktunya. Subuh itu, aku sholat sangat khusyuk, padahal biasanya kesiangan atau malah bolong. Saat itu aku berdoa dengan cara menagih. Aku pikir kalau Tuhan itu maha besar, mosok nggak sanggup membayar tagihan yang remeh ini. Gengsi dong. Dan yang aku sebut menagih adalah mengungkit-ungkit peristiwa belasan tahun silam. Tuhan, Engkau pasti ingat waktu ibuku masih mengajar di SD. Ibuku mendapati seorang muridnya yang sering pingsan karena perutnya kosong. Sejak itu, ibuku menyuruh anak itu setiap pagi sarapan di rumahku sebelum ke sekolah. Kalau itu memang kebaikan, sekaranglah saat yang paling tepat buat engkau untuk membalasnya. Kalau kau ingin aku lebih beriman, sekaranglah kesempatan yang terbaik. Aku merasa Tuhan sudah terpojok dengan doaku itu. Maka siangnya aku pun melangkah tenang ke warteg terdekat untuk menyambut balasan Tuhan. Aku pesan nasi 1 porsi lebih, disiram kuah gratisan dan lauknya keripik tempe. Semua berjalan sangat biasa. Tak ada tanda-tanda bakal terjadi sesuatu yang dramatis seperti dalam sinetron TV. Keringat dingin mulai menetes. Kulihat wajah-wajah di dekatku, semuanya sedang lahap. Tak ada wajah malaikat yang diutus Tuhan untuk membayar tagihanku. Yang kutangkap adalah wajah seorang tentara yang matanya langsung galak begitu dan tak sengaja mataku menabrak matanya. Sepertinya pangkatnya ini rendahan ya, makanya suka pamer kekuatan. Dia sampai mendekatkan duduknya ke arahku. Dia menanyaiku dengan suara yang dipaksakan berat dan menakutkan. "Hei, orang mana kamu?" gertaknya. Untuk menyebut kota asalku Pemalang, pasti banyak yang tidak tahu. Pemalang itu kota kecil yang sangat biasa dan tak punya apa-apa untuk dikenal. Maka aku jawab saja, Jawa Tengah. "Jawa Tengah? Kota mana?" kejarnya lagi. Kabupaten Pemalang, jawabku gemetar. "Kecamatan?" Buset dah, dia masih ngejar lagi. Kecamatan Petarukan, jawabku tambah bingung. "Desanya mana?" tanyanya lagi lebih meneror. Desa Serang," jawabku pasrah. Mendengar nama desaku, dia menatap mataku menyelidik, lalu matanya berpindah melihat ke piringku. Sehembusan nafas, ia bangkit meninggalkanku. Aku lega, tak terjadi apa-apa. Aku tak berani melirik-lirik dia lagi. Dalam hati aku ngedumel, "Tuhan, kalau tak mau ngutus malaikat, mbok jangan ngutus setan lah. Biasa aja dong." Brak! Asem, tentara itu duduk lagi di sebelahku. Tapi oke lah, wajahnya mulai melunak. "Hus, kowe iki sarayan di anaknya siapa?" tanya dia dengan suara yang kontras dengan sebelumnya. Lembut dan nyeduluri, bahkan kini dia ngomong Jawa ngapak semedok-medoknya. "Kawan, kalau kau sebatang kara di rantau, maka ketemu orang yang sebahasa denganmu itu rasanya kayak lebaran. Aku seperti pulang dan mendengar tetanggaku sedang berisik sambil cari kutu. Aku seperti terdampar ke suasana pagi di soundtracki penyiar radio dangdut yang medok. Aku bahkan seperti mencium bau pesing tanah bekas anak-anak kampungku kencing. Dan suara berak tadi itu adalah suara mangkok berisi opor ayam yang diletakkan agak tergesa di atas meja. Mangkok itu kini bergeser ke arahku begitu aku menyebut nama orang tuaku. "Nih, dimakan, ora usah bayar." Oh my god, aku seperti merasa mendengar malaikat ketawa-tawa gitu ya. Kata malaikat,
Baru dikasih lapar dikit aja udah berani menagih Tuhan, berani memojokkan Tuhan. Rasain lo. Tentara itu lalu memperkenalkan siapa dirinya. Aku murid ibumu. Matanya berkaca-kaca, menerawang jauh menghindari tatapan langsung. Ibumu galak, tapi kalau nggak galak, mungkin banyak yang nggak lulus, termasuk aku. Yang khas dari ibumu, sebelum mulai pelajaran selalu bertanya ke murid-muridnya, siapa yang belum makan? Aku salah satu murid yang selalu kelaparan kalau sekolah. Untung ada ibumu. Dia tak kuat juga, akhirnya menyeka matanya. Warteg ini punyaku, usaha sampingan kecil-kecilan. Kalau kamu lapar, makanlah di sini. Tidak usah sungkan. Anggaplah aku kepanjangan tangan ibumu. Angin Bandung yang dingin seketika menghangat. Kurasakan kasih sayang ibuku menembus, melampaui ratusan kilometer Pemalang Bandung, menyuapi anaknya yang sedang lapar. Sejak itu kami langsung dekat, seperti saudara lama yang baru saling menemukan. Dia seterusnya menjadi pelindungku selama di Bandung. Dan Tuhan ternyata gampang sekali terpojok oleh kebaikan yang dilakukan makhluknya. Tak tega untuk tidak menolong siapapun yang dalam dirinya bersemayam kebaikan. Satu kebaikan dibalas 1000 kebaikan. Seperti hari itu dan seterusnya, aku memanen kebaikan yang pernah ibu tanam belasan tahun silam, meski hanya sekedar memberi makan. Aku teringat akan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ia bagaikan menebar sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan dalam tiap-tiap tangkai tumbuh 100 butir. Oleh Dedi Vansopi. Terima kasih.